saya tuh kan berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi banyak hal-hal yang pada saat zaman sekolah itu nggak bisa diraih. Sebetulnya gini, follow your passion and then money will follow you back. Jadi awalnya tuh jangan mikir uang dulu justru. Jadi kalau kamu suka sama sesuatu, kalau emang ngerasa ya udah follow dulu aja passion kamu. Karena kalau kita kerja bukan di passion kita, itu juga akan terpaksa. Jadi awalnya jangan ngelihat wah MC uangnya banyak. Kalau emang kamu suka di dunia itu, ikutin dengan hati, maka kalau sesuatu hal yang diikuti dengan hati akan sampai ke hati lagi, percaya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kalau sama MC kan harus kelihatan lebih profesional. Wah, seperti itu. Oke, hari ini seperti biasanya kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Terkenal di kota Bogor dan sekitarnya. Jabodetabek. Se-Indonesia lah. Se-Indonesia siapa sih yang gak tahu beliau gitu ya. Amin. Amin, insya Allah ya. Oke. Kalau kata orang itu semuanya titipan. Ya Allah, titipkanlah yang banyak. Oke, hari ini kita kedatangan seorang MC yang sangat terkenal, khususnya mungkin di kalangan MC gitu pasti ya. Di kota Bogor, dia adalah Kang Bovit Halim. Yeay. Sadikap. Bovit, ya. Aku jadi Akang sih, jadi AA. AA Kang boleh. AA aja ya. Bogor AA aja pokoknya. AA aja, biar lebih akrab. Bovit gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk apa? Lagi sibuk sejauh ini MC aja. MC aja. Iya. Mau memperkenalkan diri, mungkin tempat tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Foto hidup sekalian. Atau mau menjual portofolio. Bovit Halim, Instagramnya @bovithalim, follow ya. Jangan lupa follow saya karena Instagram saya baru sedikit follow. Beliau sudah puluhan K. Belum, baru belasan. Ya kan 10. Oh iya, udah 2 digit ya. Oke, Bovit terima kasih banget udah hadir di studionya Teman Hijrah. Dan buat teman-teman, sebelum kita nanti berbicara ngobrol santai sama Bovit yang sangat inspirasi ini gitu ya. Amin. Inspirational dan fenomenal pada waktunya. Dulu, nanti, dan sekarang ya. Amin. Dulu, sekarang, dan nanti gitu ya. Dan selamanya. Jangan lupa terlebih dahulu teman-teman subscribe dan sebarkan informasi dari channel YouTube-nya Teman Hijrah. Oke, kita akan mulai interogasi. Oke, wow. Nanya-nanya di ngobrol santai. Santai aja kan? Santai aja. Kita santai. Yeah. Boleh sambil tiduran, boleh. Oke, Bovit. Tolong kasih backsound ya. Kursi panas sih. Kursi panas. Sekarang kesibukannya sebagai seorang MC. Master of Ceremony. Nah, tolong perkenalkan diri terlebih dahulu secara lengkap. Anda ini sebenarnya siapa? Oke. Bovit Halim, nama lengkap sebetulnya Ridwan Taufik Akbar. Kenapa Bovit Halim? Karena pada tahun 2010 pertama kali jadi penyiar radio itu dari produsernya bilang bahwa jangan Ridwan Taufik Akbar, tapi buatlah nama yang sedikit masuk untuk enak dibicarakannya. Oke, Bovit Halim gitu ya. Jadi teman-teman aku dulu manggilnya Bopit, BOPIT. Botak pitak. Oh, botak pitak. Baru tahu ya. Itu biasalah bulian zaman-zaman sekolah ya. Kalian juga pernah ngerasa dibullying aku. Nah, kalau terus Halimnya? Nah, jadi kan Bopit nih, dibuatlah pakai V lebih keren, Bovit. Halim adalah nama kakek yang pada saat zaman Belanda peperangan, dia adalah kakek Bovit yang punya kedudukan di daerahnya itu. Lewiliang sampai dia pernah punya gunung. Saking kerennya ya kan pada saat zaman penjajahan. Jadi dia salah satu pejuang penjajahan juga. Nah, aku tuh pengen sekeren kakek aku. Jadi Bovit Halim. Masya Allah, keren banget. Inilah yang nggak kita temukan di mana. Ini baru pertama kali di podcast ini. Ternyata di balik nama Bovit Halim yang sudah menggelegar gitu kan dan fenomenal di kota Bogor ini, ada sebuah harapan ya, yang tersimpan dan diselipkan serta membawa nama besar seorang pejuang, itu kakek sendiri,
yang Masya Allah gitu ya. Ini menjadi inspirasi buat Abopit sendiri Buat, gitu ya. iya. Dan mungkin buat kita juga gitu. Nama itu bisa menjadi doa dan harapan nih Ayah. Betul sekali. Cuman salah satu kan kakek Abdul Halim ini orangnya sangat luar biasa. Cuman yang saat ini mungkin jangan dulu deh. Satu, kakek Abdul Halim punya istri lebih dari satu. Jangan dulu deh. Nah kalau Abopit sekarang gimana? Satu aja. Satu Iya. aja. Belum nemu tapi. Yakin? Belum beneran. Doain ya. Iya. Beneran belum nemu. Mau nyariin. Oke siap. Pahalanya itu Oke. kan ganjaran surga, rumah di surga Allah, betul ya? Amin. Jamaah wa teman hijrah, tolong lihat baik-baik. Ada seorang laki-laki yang sangat luar biasa ini gitu ya. Belum menemukan pasangan terbaik. Kalau misalnya mau silahkan langsung aja DM di Instagramnya teman Insya hijrah. ya. Allah siap Atau segala-galanya. Boleh langsung ke Instagramnya @bofithalim. Boleh. 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 Insya Allah siap segala-galanya. Yuk, Bismillah. Bismillah tahun ini. Tahun ini. Oke. Oke, terus apa lagi? Apa? Oke, selain tadi nama Bofit Halim, terus asli dari Dari Bogor. Dari Bogor. Bogor tepatnya di Kabupaten Lewiliang. Lewiliang. Udah, ada lagi enggak? Udah, itu Lewiliang. Udah. Gitu. Oke, itu perkenalan singkat nama beliau yang sangat ternyata baru tahu loh, luar biasa loh. Di balik nama Bofit Halim itu kirain itu cuma nama panggung biasa aja gitu ya. Ternyata memang ada sesuatu yang sangat spesial di balik nama Bofit Halim itu, dan mungkin itu juga yang salah satunya membawa Abopit sampai kepada titik hari ini gitu ya. Insya Allah. Jadi namanya amanat ya. Tadi kan kita sudah perkenalan singkat. Nah ini sebenarnya pingin mengulik sisi inspiratif dan emosional Wow. dari seorang Bofit Halim. Dari yang tadinya nggak dikenal sama orang, sampai akhirnya sekarang semua orang rata-rata tahu siapa Bofit Halim gitu kan. Bahkan untuk di kalangan entertain tuh nama Bofit Halim itu bukan suatu hal yang tabu gitu, tapi udah udah sangat-sangat rare banget lah gitu kayak gitu. Perjalanannya untuk sampai pada titik ini berapa tahun Abopit melaluinya? Iya, kalau dibilang bahwa tadi sudah dibilang sama Arensu, alhamdulillah kalau memang seperti itu. Tapi sebetulnya kalau yang pertama dikejar itu bukan itunya sih. Jadi saya tuh kan berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Sederhananya tuh gimana nih? Bisa dijelaskan nggak? Oh, bapak itu penjaga sekolah. Masya Allah. Bapak penjaga sekolah. Bahkan pada saat, jadi banyak hal-hal yang pada saat zaman sekolah itu nggak bisa diraih. Jadi kan kayak saya tuh sekolah di unggulan lah ya. Jadi teman-teman juga luar biasa. Banyak hal yang saya ingin raih tapi tidak bisa raih karena terbatas. Salah satunya waktu itu bahkan pengen masuk sekolah negeri tidak diizinkan karena di luar kota. Karena kalau masuk luar kota meskipun dapat beasiswa tapi memang harus ngekos itu biayanya lumayan sampai tidak benar. diizinkan gitu. Sampai akhirnya Jadi alasannya salah satunya biaya ya. biaya waktu itu. pasti semua terpentok dengan biaya lagi gitu kan. Terus akhirnya pada saat di tahun kelas 3 SMA SCTV itu menggelar namanya SCTV Goes to Campus, lomba peer center se-Indonesia. Waktu itu saingannya memang anak-anak kuliahan karena Goes to Campus, tapi bisa dibuka untuk umum. Awalnya hanya ingin ikut seminar jurnalistiknya, tapi cobalah untuk ikut lombanya. Pada saat itu tidak kepikiran, namanya anak SMA kelas 3, nggak kepikiran untuk menang. Udah gitu mau langsung pamit pulang. Panitianya bilang jangan dulu pulang, tunggu pengumuman. Oh gitu. Oh oke. Terus sambil kayak anak-anak SMA bocah, sore kita kan udah ke sore kalau anak SMA ya. Ya udah tungguin deh. Ternyata lolos 5 besar. Luar biasa. Wah, lolos 5 besar. Akhirnya yang tadinya iseng, otomatis besok final kan. Itu menyiapkan semuanya dari mulai jadi practice make perfect gitu. Jadi dari mulai persiapan penampilan sampai dengan persiapan bagaimana harus, waktu itu dia mentoringnya sama Irfan Hakim dan Jeremy Teti. Nah menurutku ini adalah salah satu awal aku tahu jati diri, karena aku masih SMA belum tahu ya mau arahnya kemana. Pada saat itu usaha sudah dilakukan, lalu berdoa juga sudah dilakukan, izin orang tua, dan ternyata berhasil menjadi juara 1. Masya anak SMA. Allah, Dan luar itu biasa banget. orang sekolah nggak tahu. Jadi tahu-taunya adalah pada saat hari Senin, kan kalau di tiap sekolah itu hari Senin biasanya ada piala orang suruh maju ke depan. Kan? Hari Senin sebelum upacara dipanggil ke guru BP. Oh guru BP. Gitu ditanya, iya soalnya diem gini.
Wah kamu berprestasi tapi nggak bilang-bilang gitu. Karena masuk liputan 6 waktu itu. Oh jadi ada di TV. Ada di TV. Woi masuk TV dong. Gimana perasaannya pada waktu itu? Wah, seneng banget lah gila. Tahu-tahu jadi juara 1 gitu. Excited banget pastinya ya. Excited banget parah. Terus udah gitu sebenarnya nothing tulus sih, kayak udah ngelakuin aja gitu. Terus wah ternyata emang kayaknya passionnya di sini jadi presenter. Jadi ingat banget pada saat itu di zamanan Bofit itu zaman era dimana benar-benar pergantian teknologi. Internet belum ada jadi ada. Jadi masih tabu banget tentang internet. Sampai kita ke warnet, jauh banget tuh ke warnet karena saking pengen internetan. Sampai baru ada yang namanya handphone BlackBerry. Dulu tuh Nokia yang keren-keren gitu ya. Aku tuh belum punya handphone pada saat orang-orang punya handphone. Pada saat itu belum punya handphone. Akhirnya dengan hasil dari juara itu kan berjuta-juta. Punya BlackBerry. Langsung punya BlackBerry gitu. Jadi nggak mungkin juga minta sama orang tua gitu. Jadi kayak wah bisa beli dengan uang sendiri gitu. Terus ya sudah akhirnya follow my passion, ngikutin fokus. Jadi ternyata kalau kita ngefollow passion kita nggak akan pernah ngerasa capek dan senang aja gitu. Dimulai dari tahun 2012 dari mulai dibayar nge-MC harga 250.000 bahkan 2012 250.000. Iya. Bahkan pada saat itu nge-MC dari Bogor ke Bekasi dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nge-MC salah satu brand ternama itu 350.000 per hari. 2 hari Sabtu Minggu dapat 700.000. Itu udah seneng banget naik kereta, jalan dari rumah, berangkat dari pagi karena kan jam 9 pagi kan, berangkat dari subuh. Ya udah seneng aja gitu ngelakuin proses gitu. Jadi dan memang ternyata proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Alhamdulillah. Luar biasa. Berawal dari keisengan hingga akhirnya menemukan jati diri gitu ya kan. Betul. Menemukan passion di mana sih kita tuh bisa berkembang dan kita menikmati dengan apa yang kita lakukan. Bener. Nah, Bopit sekarang berarti sangat menikmati dengan profesinya ya sebagai seorang MC dan ya itu tadi ketika dijalankan dengan passion gitu ya kita ngerasa lelah itu kayak nikmat gitu ya. Bener banget, lelah itu kayak nikmat. Bener-bener. Bahkan waktu pas lagi kayak dapat pertama kali honor MC nanya gitu kan, Umi mau dibawain apa gitu. Kalau orang tua tuh ya bener deh, sebanyak apapun uang kita dia gak akan pernah minta. Jadi pasti cuman apa aja deh ini. Padahal ternyata dia pengennya apa gitu. Aku bawain martabak dia seneng gitu. Pertama kali dapat honor dari pekerjaan kayak gitu. Waktu itu masih tinggal di Lewiliang? Masih tinggal di sono Lewiliang. Oh, naik angkot dari Lewiliang ke Bogor. Iya. Terus naik kereta di Bekasi. Luar biasa. Gitu. Keretanya masih ekonomi atau udah ke air? Masih ini. Kereta ekonomi. Iya, yang banyak ekonomi, yang banyak pedagang itu. Iya, yang suka ada yang ngamen di dalam itu. Anak zaman sekarang gak ngalamin. Jadi buat anak-anak Bogor yang baru pada meletek lahir gitu. Dulu itu Bogor kereta ekonominya luar biasa. Luar biasa. Berjalan ya. Bener. Anak kita ngalamin ya? Aku pertama ke Bogor itu masih ngalamin. 2012 kan ya masih ada ya. Iya. Itu aneh juga sih, di kereta ada yang tukang tahu lewat. Iya. Ada pengamen, itu legend banget tuh dulu di kereta yang dia drumnya itu di belakang digendong. Oh iya. Nah itu selalu ada tuh kan di tiap gerbong. Iya. Itu keren banget. Oke, lanjut tak. Terus gimana? Kayak tadi mengawalinya gitu kan. Dari keisengan ketika kelas 3 SMA sampai akhirnya kemudian mendapatkan juara dan dari situ mulai berdatangan job-job gitu ya. Pekerjaan sebagai seorang MC. Jadi sebetulnya gini, follow your passion and then money will follow you back. Jadi awalnya tuh jangan mikir uang dulu justru. Jadi kalau kamu suka sama sesuatu, kalau emang ngerasa ya udah follow dulu aja passion kamu. Karena kalau kita kerja bukan di passion kita, itu juga akan terpaksa. Jadi awalnya jangan ngelihat wah MC uangnya banyak. Kalau emang kamu suka di dunia itu, ikutin dengan hati, maka kalau sesuatu hal yang diikuti dengan hati akan sampai ke hati lagi, percaya deh. Gitu. Ini banyak quote loh hari ini. Follow your passion and then money will follow you back. Kalau terus yang kedua adalah sesuatu yang diikuti dengan hati akan kembali kepada hati dan sampai kepada hati gitu. Tapi belum menemukan tujuan hati. Balik lagi ke situ. Oke, lanjut lagi. Oke, Abopit kan sekarang pandemi udah setahun. Abopit kan ya tau lah kita MC. Ini gimana ya? Selama setahun ini ada nggak sih pernah nggak
selevel Abopit ada titik survive-nya gitu ketika pandemi? Ada banget. Nah tapi alhamdulillah waktu itu pokoknya pernah 3 bulan sama sekali nggak kerja. Wow, gimana tuh? Jadi ini momen dimana merindukan lagi. Jadi dulu tuh ya Arensu, dulu tuh menjadi seorang MC itu adalah mimpi. Mimpi bisa pegang mic, ngobrol depan banyak orang. Nggak usah mimpi punya panggung besar dulu deh. Cukup itu aja dulu. Nah pada saat pandemik itu seperti balik ke titik nol yang pengen nge-MC lagi, pengen ngerasain nge-MC. 3 gitu. bulan ya. 3 bulan, itu benar-benar 3 bulan. Nah pada saat itu survive-nya adalah sempet jualan masker. Masih mahal loh saya jual tuh. Satu masker 35.000, bayangin. Sampai turun tangan jualan masker lah ya. Iya jualan masker, udah gitu. Sampai waktu itu akhirnya punya channel YouTube. Dan alhamdulillah Allah memperlancar. Dari pandemi awalnya. Dari pandemi itu punya channel YouTube 2018. Untuk survive ke 1.000 subscriber dan 4.000 jam itu susah banget. Tapi dengan waktu 3 bulan itu fokus akhirnya langsung ke 10.000 subscriber. Bahkan langsung 3 dapat bulan. uang. Berkah berarti ya. Alhamdulillah gitu. Jadi sebenarnya pintu rezeki kita itu tidak Allah tutup gitu ya, tapi Allah bukakan di jalan yang lain. Itu bagus tuh. Itu. Tapi selama 3 bulan itu benar-benar nggak ada sama sekali tuh, online juga nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi kalau pada saat sibuk kerja memang jarang ketemu sama orang tua. Tapi pada saat itu ya di rumah aja sampai aku nggak ngekos lagi. Oh gitu. Selama 3 bulan itu. Selama 3 pas Berarti lagi di udah Luliang? pandemik udah pulang ke Luliang udah diem aja nggak di rumah aja stay. Penggemukan ya. Jadi Masya Allah banget berarti ya. Iya. Sempat juga terpapar bukan terpapar COVID ya, kita Iya. terpapar dampak sosial dan ekonomi Nah, ya, itu. daripada COVID. Tapi sekarang alhamdulillah ya udah mulai comeback lagi. Alhamdulillah. Udah mulai meroket lagi. Alhamdulillah. Masya Allah banget kalau dilihat di Instagramnya rame banget gitu. MC tuh kayak udah kayak lalu lintas Jakarta ya, mohon maaf Alhamdulillah, ya Allah, padat amin. merayap kayak gitu. Dan Insya Allah itu udah berkah dari buah kesabaran Benar. selama bertahun-tahun dijalani, Benar. dinikmati prosesnya. Nah, terus gini kan, perjalanannya cukup lama ya. Iya. Mungkin kalau misalnya dari 2012 itu mulai karir profesionalnya kurang lebih sekitar 9 tahun gitu ya, berkarir sebagai seorang MC yang notabene pasti dunia entertain itu penuh dengan godaan. Betul. Apalagi Abopit gitu ya. Kan namanya sudah cukup dikenal gitu kan. Otomatis tarikan-tarikan gitu kan, godaan-godaan untuk masuk kepada dunia sisi lain dari entertain itu kan begitu besar pastinya Iya. kan. Nah, gimana cara Abopit ya untuk bisa mengcounter gitu ya, atau Iya. mempertahankan diri gitu ya, agar tidak terlalu masuk ke dalam hal-hal yang sekiranya nggak baik buat Abopit. Kalau pas lagi di Bogor sih aman-aman aja sebetulnya. Waktu itu pernah tinggal di Jakarta sekitar setahunan lebih. Jadi sebenarnya nggak pernah punya settingan gimana untuk membalanskan. Tapi saya pernah baca dan pernah dengar ceramah dari Ustadz bahwa ketika hati kita terketuk untuk menjadi lebih baik atau bahkan untuk melihat sebuah postingan tentang keagamaan atau apa, itu kan termasuk hidayah juga kan. Betul banget. Nah, kadang kalau misalkan kita lagi scroll sosial media apapun itu tengah malam, nah selalu tertarik dengan ini ceramah-ceramah gitu kan. Jadi itu yang membuat ketika keimanan seseorang itu kan naik turun. Betul. Ketika mungkin lagi down banget, selalu ke hold sama itu, naik lagi. Dan yang terpenting pada saat pulang ke rumah sih. Jadi orang tua terutama si Umi itu kan. Jadi selalu ada ceramah yang dia kasih. Makanya aku bersyukur banget punya keluarga yang bisa membentengi. Jadi tidak terlalu jauh melangkahnya gitu. Oke. Jadi intinya tetap orang tua itu adalah salah satu booster ya, Booster. yang memberikan semangat ya, ketika kita lagi down. Orang tua yang mensupport kita, menaikkan kembali kekuatan kita gitu. Bahkan mungkin ketika kita udah mulai agak-agak ini jauh nih kayaknya gitu kan dari jalan yang benar gitu ya, sama orang tua terus dibentengi juga, diingetin. Jadi memang buat teman-teman yang masih punya orang tua, jangan lupa untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, karena itu juga yang memudahkan jalan karir. Bener banget. Iya. Bahkan ini pesan tapi bukan menggurui sih. Ini yang aku rasain. Ketika orang tua minta apapun itu, jangan pernah bilang nggak ada. Kasih. Kalaupun memang nggak ada, tunggu besok ya. Pasti ada. Oh, Masya Allah. Tunggu minggu depan ya. Tiba-tiba ada minggu depan.
transfer atau apapun itu. Beneran deh. Jadi alhamdulillah untuk teman-teman yang mungkin masih punya orang tua, itu manfaatkan sebaik-baiknya sih. Jadi ketika orang tua minta apapun itu jangan pernah bilang gak ada. Kalaupun memang keadaannya memang belum ada, bilang tunggu besok, tunggu minggu depan, tiba-tiba besok ada uangnya. Percaya deh, bahkan lebih. Luar biasa, keren banget. Jadi termotivasi, Masya dan Allah. terharu. Ini sama-sama belajar ya. Oke, Abofit, kan Abofit hidup udah lama ya. Masih tua ya. Enggak, masih muda gitu ya. Ya hidup itu kan pasti ada ini ya, fluktuasi gitu Betul. ya, naik turun dan lain sebagainya. Mau nanya deh, ada nggak sih dalam kehidupan Abofit itu titik terendah di mana Abofit itu ngerasa bener-bener down gitu, ngerasa bener-bener WMA gitu, Iya. siapa aku gitu kan, terus ya nggak percaya sama orang. Pernah nggak sih ngalamin masa-masa seperti itu dalam kehidupan Abofit? Waktu pas kuliah palingnya. Pas kuliah gimana? Jadi waktu itu harus yang namanya magang Magang. di salah satu ini apa namanya? Perusahaan. Bukan. Aku kan komunikasi Oh, di TV, di TV TV. swasta yang cukup terkenal. Heeh. YKS. YKS. Di situ. Heeh. Itu kan. Heeh. Nah, jadi pada saat itu kan magangnya itu 1 bulan. Mm-mm. Waktu itu dilebihin 2 bulan. Nah, terus udah gitu orang tua tuh cuma bisa ngasih uang 500.000, bayangkan. Wow. 500.000 untuk segitu. 500.000. Tapi aku nggak bilang bahwa ini magangnya 2 bulan loh, ini magang sebulan loh. Karena orang tua tuh ngasihnya cuma 500.000. Terus wah gimana ya ini 500.000 untuk 2 bulan gitu. Terus bingung harus gimana ya. Terus nyari-nyari kontrakan di Jakarta Di tuh. Jakarta. Kan lumayan ya? Lumayan. 500.000 Ya Allah. buat kontrakan aja Iya. kayaknya nggak dapet tuh. Terus akhirnya muter otak tuh. Tapi ini kan magang ya, salah satu untuk lulus kuliah juga kan. Terus akhirnya mikir, oh yaudah deh ngekosnya di Bogor aja. Karena kalau misalkan gak ngekos itu susah gitu kan. Karena kalau misalkan di stasiun TV itu kerjanya kan memang Kadang kita sampai malam. iya gitu. jadi bukan kantoran, jadi jatuh deadline Bener. udah selesai sampai malam gitu kan. Akhirnya aku ngekos lah di Bogor. Kalau misalkan Aryan tuh tahu, Firman tahu, Pangrango Plaza di Iya. belakangnya, Heeh. jalan ngeliatin kuburan. Di situ ada kontrakan, kamar mandi di luar, harganya 250.000 sebulan. Artinya aku masih pegang uang seharga 250.000 Oh iya benar. karena bayar kontrakan 250.000. Iya. Nah dari 250.000 itu gimana caranya? Itu bulan puasa lagi. Belum puasa. Iya. Ya mending lah nggak sarapan. Iya, Tapi intinya sahur. gitu kan. Gimana caranya harus habis selama 1 bulan. Harus habis selama 1 bulan 250.000. Terus akhirnya makan cuma sekali 10.000 nasi goreng. Karena kalau untuk buka puasa itu bisa di Di kantor. Kalau dapat kan makan. Kalau misalkan untuk kadang suka nginep juga karena suka pegang acara sahur juga. Oh iya. Waktu itu nenek gitu kan. Nah, Sempat viral tuh. nah itu kan kalau di sana kalau pas itu makannya bareng-bareng buffet kan, bareng sama artisnya juga. Jadi 10.000, jadi sehari cuma 10.000. Terus ada sampingan juga ikutan casting. Casting waktu itu ada acara-acara yang namanya Millionaire Singer waktu itu. Terus jadi talentnya dapat 2 juta. Oh ya Masya Allah ya. Kita nyanyi terus sambil megangin karaoke gitu kan. Terus udah aja sekali. Jadi menyelam sama minum air. Ada aja Allah ngasih jalannya gitu. Bahkan mulai dari 50.000 karena gini. Orang tua tuh bukan gak mau ngasih lebih tapi nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi kalau misalkan kita ngamuk sama orang tua, ini nggak bisa dong kurang, nggak bisa. Orang tua juga dari mana gitu. Kasihan gitu. Harus dia minjem ke orang gitu. Kasihan udah lah nggak apa-apa. Pasti ada aja. Aku terima 500.000. Udah. Dan gak minta-minta lagi sama orang tua. Terus akhirnya dapat tuh ikutan mensing itu dapat 2 juta. Terus udah gitu akhirnya yang ikutan Millionaire Singer itu aku agensiin lah. Jadi orang-orang masuk, wah alhamdulillah malah yang ada pada saat lebaran ngasih ke orang tua meskipun gak banyak. Ya. Gitu. Nah ini dia, jadi ketika kita berada di titik terendah bukan berarti kita mengecilkan diri kita gitu. Bener, iya. Tapi kita harus membesarkan tekad kita, membesarkan semangat kita, membesarkan motivasi kita. Karena kan yang Bupit bilang jalan Allah itu selalu ada sebenarnya. Iya, bener banget. Hanya tinggal bagaimana kita mencari jalan itu gitu kan, dan kita
meskipun perlu perjuangan yang sangat mungkin berat gitu ya, tapi ketika memang kita serius, kita fokus, itu tadi akan ketemu titik di mana kita menemukan kesuksesan. Dan itu sesuatu hal yang sangat keren banget sih, asli. 10.000 per hari loh ya, Iya. 2 bulan rencananya gitu. Kadang 15.000, 10.000, pokoknya nggak lebih dari 20 aja. Ya pasti ngerasa banget. Tapi nah ini salutnya itu Abu Fit itu dewasa gitu menyikapi itu. Karena mungkin ada orang-orang yang memang yang didewasakan itu karena keadaan gitu. Kayak iya karena keadaan sih. Karena sebenarnya saya tuh anak bungsu. Tapi bukan kebanyakan anak bungsu kayak orang-orang. Ya dimanja. Dimanja. Bahkan ketika orang-orang punya sepeda, saya tuh nggak punya. Harus minjem ke orang. Gitu. Padahal dipikir-pikir dulu sepeda 100 ribuan. Iya. Gitu. Tapi kayaknya nggak susah buat beli gitu. Susah banget waktu itu. Disunat kan banyak orang ngasih uang ngasih ya, uang gitu. ngasih uang. Udah seneng mau beli sepeda, ternyata uangnya kepake, nggak punya lagi sepeda. Kasian banget. Gitu. Tapi sekarang udah punya sepeda belum? Sekarang lo beliin sepeda yang kecil aja buat mengulang masa kecil. Ya itulah pokoknya intinya. Oke, ini keren banget kisahnya Abu Fit ini. Salut banget gitu. Bagaimana keadaan menempa diri beliau gitu ya. Keadaan membuatnya menjadi lebih bijak. Keadaan membuatnya juga menjadi lebih dewasa gitu. Terkadang kita itu dewasa karena tidak ada pilihan lain gitu. Iya. Ya, karena ya seperti yang Abu Fit bilang, mau minta sama orang tua mau gimana? Orang tua juga udah nggak ada. Realistis gitu ya. kan. Kita akhirnya daripada kita marah-marah, daripada kita mungkin nangis dan lain nggak jelas gitu kan. Ya mau nggak mau kan harus survive gitu. Iya Mau benar. nggak mau ya kita harus hidup gitu. Karena ya kita butuh butuh makan, butuh dan lain sebagainya. Nah di titik itulah kemudian biasanya Allah itu akan memberikan jalan-jalan itu kepada kita. Jadi sampai ada di titik di mana posisi kita itu udah nggak bisa lagi berharap sama manusia. Nah, maka endingnya mau nggak mau gitu ya, kita hanya bisa pasrah berharap sama Allah aja gitu. Benar. Itu adalah poin ya yang sangat luar biasa ya dari seorang Master of Ceremony Bogor gitu kan. Ya sebetulnya kalian jangan membayangkan bahwa seorang Bofit Halim yang sukses kaya raya atau seperti apa. Cuman kalian cukup bayangkan bahwa kehidupan lebih baik dari sebelumnya. Itu aja. Masya Allah.